Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kali ini Mama Hasan mau bikin pastel gembul. Ini 750 gram tepung, jadinya satu langseng ya teman-teman. Ini satu lengser seperti ini. Nah, dengerin ya teman-teman bunyinya. Ini benar-benar keras ya. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Pertama, siapkan dulu 750 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang protein sedang. Kemudian tambahkan juga untuk margarinnya. Ini sebanyak 150 gram margarin. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai berbulir-bulir ya. Oh ya, tambahkan juga 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula halus supaya nanti lebih tercampur merata lagi. Tambahkan juga 4 sendok makan minyak sayur supaya lebih keras lagi untuk hasilnya nanti. Ini kita aduk-aduk sampai berbulir-bulir atau margarinnya itu tercampur merata. Nah, seperti ini setelah tercampur merata, ini baru kita siapkan untuk bahan cairnya. Untuk bahan cairnya di sini aku pakai air es ya teman-teman. Jadi nanti ketika pakai air es hasilnya itu lebih keras lagi meskipun tanpa telur. Jadi ini pastel tanpa telur tapi hasilnya lebih renyah dari yang pakai telur. Nah, untuk air esnya di sini aku pakai 240 ml ya. Jadi ini resep yang biasa aku bikin, biasanya bikinnya 1 kg karena nanti pesanannya itu hanya sedikit, jadi aku pakai secukupnya tepung. Jadi ngepres gitu ya teman-teman. Jadi enggak terlalu banyak nanti yang sisa. Nah, seperti ini kita diamkan. Nah, untuk isiannya di sini aku bikin yang beda. Aku tambahkan sayur buncis ya, teman-teman. Kemudian ini ada 3 kentang dan juga 5 wortel. Nah, untuk adonannya atau kulitnya ini sudah mulai kalis, jadi ketika dibentuk atau pilin nanti lebih mudah karena sudah dirilekskan, jadi didiamkan sebentar gitu ya. Nah, kemudian ini kita bagi menjadi 4 bagian, yang 3 bagian kita taruh wadah lagi dan ditutup supaya kelembapannya terjaga. Nah, kemudian ini kita bagi-bagi menjadi beberapa adonan ya. 1 adonan atau 1 biji kue pastel ini aku timbangnya sekitar 26 sampai 28 gram. Kalau mau yang lebih jumbo lagi bisa pakai 30 gram ya. Nah, ini kita bulat-bulatkan, kita timbang, setelah itu baru kita pipihkan. Ini cara aku supaya bikin pastel itu lebih cepat, jadi untuk kulitnya itu dicicil ya teman-teman. Dibikin beberapa jam sebelumnya. Jadi nanti misalkan orderannya untuk pagi hari, untuk sore hari atau siang hari itu kita sudah bikin kulitnya, kemudian dibentuk, dipipihkan, disimpan di wadah tertutup. Nah, untuk isiannya di sini aku sudah potong-potong untuk wortel, buncis dan juga kentangnya. Tambahkan juga bihun ya teman-teman. Untuk bumbunya aku juga bikin lain. Kali ini aku pakai udang rebon supaya lebih enak lagi. Ini sudah dihaluskan, kemudian nanti ada juga tambahan telur yang dipotong kecil-kecil. Nah, untuk bumbunya ini sudah aku goreng atau aku tumis sampai benar-benar harum.
Wow, ditambahkan dengan udang rebon, bumbu untuk isian pastel ini jauh lebih harum dan juga gurih banget. Ini ketika aku masak isiannya itu harumnya sampai kemana-mana, menggugah selera ya. Kalian wajib coba untuk isian pastel atau risoles, tambahkan sedikit udang rebon, rasanya enak ya teman-teman. Nah, seperti biasa ketika kita masak isian ini kita tumis, kita aduk-aduk dengan bumbu yang sudah tumis terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan airnya. Bisa juga untuk sayurannya itu dikukus sebentar, kemudian nanti bisa ditumis, itu memudahkan atau meringkas pekerjaan ya teman-teman. Nah, seperti itu kita tunggu sampai benar-benar kadar airnya itu berkurang. Nah, ini sudah hampir selesai untuk nyetak kulitnya, ini tinggal 2 ya teman-teman. Jadi seperti ini, jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal, supaya nanti keresnya itu lebih kerasa lagi, nggak ketebelan ya. Nah, seperti ini kita simpan di wadah yang tertutup. Nah, 750 gram tepung terigu ini hasilnya sekitar 43 biji ya teman-teman. Jadi ini pas banget buat orderan aku yang 40 biji. Tinggal 3 aja nggak masalah, ini buat bonus yang beli ya. Oke, ini kita tutup, kita simpan dulu. Ini sebenarnya tahan sampai 2 harian ya kalau disimpan di wadah seperti ini. Nah, untuk isiannya ini kadar airnya juga sudah berkurang. Kita masukkan untuk seasoningnya seperti gula, garam, lada, dan juga penyedap. Tambahkan juga gula pasir kalau kurang manis ya, dan juga ada daun bawang dan juga seledri. Nanti untuk data resepnya kalian bisa cek di deskripsi box. Nah, untuk pengentalnya aku pakai tepung terigu ya teman-teman, jadi langsung aja aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tepungnya enggak ada yang menggumpal. Nah, terakhir ini kita tambahkan bihun ya. Nah, untuk bihunnya ini supaya lebih ekonomis lagi untuk pastelnya. Untuk isian sesuaikan aja sih dengan selera kalian dan juga harga jual. Juga bisa juga kalau ada requestan dari customer ya. Nah, jangan lupa untuk diicip juga rasanya gimana. Kalau sudah pas, oke, ini siap dicetak atau diisi. Nah, untuk sebaiknya kalau bikin risoles ataupun pastel ini untuk isiannya tunggu dingin dulu supaya nanti isiannya tidak mudah basi. Nah, untuk cara membungkusnya gampang banget ya teman-teman. Tinggal kita ambil 1 lembar adonan yang sudah dipipihkan, isi dengan 1 sendok makan penuh atau 1,5 supaya hasilnya lebih gembul lagi, baru dipilin-pilin seperti ini. Untuk cara milingnya gampang banget seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya teknik sendiri atau punya cara milin pastel, bisa disesuaikan aja. Nah, untuk menaruhnya di sini aku juga kasih sedikit tepung supaya nggak lengket di bagian dasarnya. Nah, kita rapat-rapatkan seperti ini ya, supaya nggak bocor ketika nanti gorengnya. Kita pilih-pilih seperti ini hasilnya. Hasilnya cantik ya teman-teman, ini gembul-gembul, belum digoreng aja sudah kelihatan gembulnya ya. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Ini kita pilih semua sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya montok sekali ya teman-teman, ini belum digoreng. Nah, kemudian untuk menggorengnya panaskan secukupnya minyak, kita goreng di api yang sedang. Untuk minyaknya jangan terlalu
panas ya teman-teman, supaya tidak banyak beruntusan atau hasilnya sedikit mulus ya untuk permukaan pastelnya. Ini kita goreng semuanya sampai kecoklatan ya teman-teman. Tapi kalau mau di frozen itu bisa banget digoreng setengah matang, disimpan di dalam kulkas, itu bisa tahan sampai 1 bulan kalau ditaruh di freezer ya. Nah, seperti ini hasilnya cakep banget, gembul-gembul, gemoy-gemoy. Nah, seperti ini hasilnya. Ini setelah kuning merata atau kecoklatan, ini bisa diangkat. Hasilnya bagus banget. Ini sudah kelihatan kerasnya ya. Nah, kita angkat, kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya, sudah aku goreng semuanya pastelnya. Ini dapat 43 biji dari 750 gram tepung ya teman-teman. Ini meskipun tanpa telur hasilnya itu bagus banget, keras sampai seharian. Jadi nggak perlu takut untuk pastelnya itu jadi lempem atau nggak keras gitu ya teman-teman. Ini kalau resep tanpa telur pastinya kerasnya lebih lama. Nah, kita review ya teman-teman, kita lihat. Nah, kedengaran kan teman-teman gimana kerasnya? Ini kulit pastel terkeras ya teman. Ini tanpa telur tapi hasilnya malah lebih bagus lagi. Jadi jangan tambahkan telur dalam adonan pastel kalau mau pastelnya itu lebih renyah lagi. Keras tapi tidak alot atau tidak keras sama sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman, isiannya itu full jadi lebih gembul lagi untuk pastelnya. Dan rasanya ini beneran enak ya teman-teman, karena tadi aku tambahkan dengan udang rebon, lebih harum lagi untuk rasa pastel kita. Nah, ini dia hasilnya, gambul dan juga super cantik dan juga kuning merona, kuning kecoklatan seperti ini ya teman. Pokoknya puas banget untuk hasil pastel kali ini. Untuk tekstur, warna dan juga kerenyahnya itu perfect banget. Nah, untuk membungkusnya karena ini buat ide jualan, bisa pakai plastik OPP ukuran 13x13 atau yang ukuran yang lebih panjang gitu ya teman-teman. Tapi aku mau seperti ini aja, 13x13 ditekuk kemudian dirapatkan seperti ini. Hasilnya cantik banget. Ini cocok banget buat hajatan, buat isian snack box atau buat sanggan atau acara nikahan ya teman-teman, karena ini orderannya buat acara nikahan kata orangnya gitu. Nah, seperti ini kemudian siap untuk dikirim. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.